Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat pena dan seluruh jamaah Nurul Abrar yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pengajian online yang malam ini insya Allah kita masuk ke pembahasan terakhir tentang zakat fitrah. Banyak pertanyaan yang masuk kepada admin terkait hal yang berhubungan dengan zakat fitrah. Yang pertama, ada pertanyaan tentang apakah boleh kita mengkonsumsi beras zakat fitrah yang sudah diterima sekarang, padahal waktu wajib pembayaran zakat fitrah belum masuk. Karena kemarin bahasan pengajian kita membahas tentang waktu wujub. Waktu yang diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah semenjak terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu wajibnya. Nah, kalau misalkan ada orang yang bayar zakat fitrahnya di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau di 10 putaran terakhir Ramadan seperti saat sekarang ini, apakah orang yang menerima zakat boleh mengkonsumsi beras zakat yang dia terima, dia masak buat makan, padahal posisinya belum masuk waktu wajibnya? Saya jawab, zakat yang sudah diberikan kepada mustahik statusnya langsung berubah kepemilikannya. Alias ketika fakir miskin menerima zakat fitrah, posisinya dia langsung memiliki harta yang dia terima. Beras yang dia terima langsung berubah kepemilikannya dari mustahik, ya, dari muzaki kepada mustahik gitu. Dari orang yang mengeluarkan zakat pindah kepemilikannya kepada penerima zakat. Nah, kalau status pemilikannya sudah pindah, berarti dia boleh punya kekuasaan penuh terhadap beras yang sudah diterima, yang sudah dimilikinya. Mau dia konsumsi boleh, mau dia jual kembali boleh, atau mau dia zakatkan kembali kepada yang lain juga boleh. Cuman ada satu syarat nih. Ada satu yang harus dipegang oleh mustahik, orang yang menerima zakat. Apa itu? Karena zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum masuk waktu wajibnya, berarti zakat fitrah ini masuk ke dalam golongan zakat muajjalah, zakat yang dibayarkan sebelum waktunya. Lah, zakat muajjalah ini statusnya ada syarat nih. Syurutu wuqu'il muajjali zakatan baqaul maliki bisifatil wujub wa baqaul qabidhi bisifatil istiqaq ila tamamil haul. Ada dua syarat. Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat, dia statusnya masih ahli mengeluarkan zakat sampai datang waktu wajibnya. Alias dia kaya raya, dia mampu statusnya, masih hidup statusnya. Yang kedua, penerima zakat juga memang termasuk ahli mustahik sampai datang waktu wajibnya. Dia miskin, dia tidak berubah menjadi orang yang kaya raya. Lah, kalau misalkan dua syarat ini ada, berarti zakat muajjalah itu sah hukumnya dan boleh dikonsumsi oleh penerima zakat. Adapun kalau salah satu dari dua syarat tadi tidak ada, misal orang yang mengeluarkan zakat tiba-tiba sebelum datangnya waktu wajib
Misalkan dia berubah menjadi fakir miskin, atau yang mengeluarkan zakat fitrah meninggal dunia di hari terakhir bulan Ramadan, maka si penerima zakat ini diharuskan mengembalikan zakat fitrah tersebut kepada muzakki. Kenapa? Karena muzakki statusnya tidak tidak menjadi ahli wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi ada yang menanyakan tentang apakah beras bantuan dari pemerintah boleh dijadikan sebagai zakat fitrah. Saya jawab boleh, dikarenakan itu juga sudah dimiliki statusnya. Ketika benda itu diterima, beras bantuan itu diterima, berarti status kepemilikannya berubah menjadi milik si penerima, dan orang yang menerima, yang memiliki barang tersebut punya kekuasaan penuh untuk diapakan benda itu. Mau dia keluarkan kembali untuk zakat fitrah, ya boleh. Yang penting orang tersebut memang termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi itu pertanyaannya? Kalau nggak salah pertanyaannya, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah lebih kepada satu orang? Itu juga dibolehkan. Bahkan ada kisah yang saya pernah dengar dari guru dan juga orang tua. Salah satu Sultan Banten yang kita banggakan, yaitu Sultan Hasanuddin Banten. Beliau itu, yang saya tahu ceritanya dari guru dan dari orang tua, beliau itu kalau mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak bawaan 70 ekor kuda. Jadi kalau misalkan satu kuda mampu bawa 2 ton misalkan, lah ya kali 70 kuda. Lah itu zakat fitrah yang dikeluarkan Sultan kepada masyarakat Banten saat itu. Yang kedua, saya juga pernah dengar kisah gurunya orang tua, yaitu Kiai Haji Abdul Muhaimin Cibeber. Beliau itu kalau mengeluarkan zakat fitrah 1 karung plat hijau. Berapa tuh Pak berarti? Sekitar 100 kilo ya, 1 kintal. Nah ini zakat fitrah dikeluarkan dalam posisi lebih, jumlahnya banyak, kepada lebih 1 mustahik, ya itu boleh. Misalkan saya untuk satu pribadi, untuk zakat fitrah 1 orang misalkan, saya keluarkannya ke beberapa orang, boleh. Ada lagi pertanyaannya? Cara membagikan zakat fitrah, oh ya nanti mustahik, itu nanti dibahas. Ada lagi? Sukarelawan yang menampung zakat mendapatkan bagian zakat fitrah apa tidak? Ya, termasuknya kepada amilin. Jadi amilin itu sekalipun non muslim, sekalipun dia kaya raya, itu boleh menerima bagian zakat fitrah sebagai bentuk uang lelah. Jadi salah satu syarat penerima zakat itu kan harus miskin, tapi ada pengecualiannya adalah amilin. Kalau amilin sekalipun kaya raya ataupun non muslim, mereka dibolehkan menerima bagian zakat fitrah gitu. Karena apa? Ya karena amilin statusnya mereka orang-orang kepercayaan pemerintah yang diberi tugas mandat khusus untuk mengumpulkan zakat dari warga dan dibagikan lagi kepada para mustahik. Jadi statusnya mereka menerima bagian zakat fitrah bukan karena mereka mustahik, bukan,
akan tetapi sebagai bentuk uang lelah hasil kerja mereka. Ada lagi? Minta zakat kepada orang lain. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, ya boleh, apalagi dia mustahik. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa orang miskin juga tidak diperkenankan untuk menampakkan kemiskinannya kepada orang lain. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita. Seandainya kita termasuk orang yang mampu, kita juga wajib berikan zakat itu kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Lah kalau misalnya ya baik diminta ataupun tidak gitu. Itu memang kewajibannya para muzaki. Sementara para mustahik sebaiknya mereka menahan diri untuk tidak meminta bagian zakat kepada para muzaki atau para agniya, orang-orang yang mampu. Ya apalagi sampai berdesak-desakan dan seterusnya. Nah ini malah mengkotori status kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agama yang mulia, agama yang sempurna, agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ada lagi? Bagaimana kalau kita zakat terus menerima cuma nanya ke kita udah diniatkan belum? Terus yang menerima zakat langsung doa untuk menerima zakat. Bagaimana tuh zakat fitrahnya, sah apa tidak? Intinya zakat itu sudah diniatkan oleh muzaki. Jadi kalau zakat itu sudah diniatkan, orang yang nerima dia mendoakan ataupun tidak, itu mah sudah begitu diserahkan dan diterima sudah milik penerima. Intinya adalah sah atau tidaknya zakat itu dari niat muzaki. Kita niat atau belum? Kalau belum niat ya tidak sah, gitu ya. Statusnya jadi sodako. Karena memang salah satu syarat di zakat itu sendiri adanya niat dari muzaki. Kalaupun doa ataupun balasan dari mustahik orang yang menerima zakat, itu mah tidak diwajibkan, itu mah sunnah statusnya. Kita lanjut ke bahasan terakhir, khotimatun wa syurutu wujubiz zakati arba'atun. Lah ini syarat wajib zakat ada 4. Yang pertama hurriyatun walau lil ba'di bi an malakal amwala bi ba'dihil hurri fala zakata ala raqiqin walau mukataban. Yang pertama syarat wajib zakat adalah merdeka. Jadi kalau hamba sahaya mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua adalah muslim, fala zakata ala kafirin asli. Orang kafir mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, kecuali jika orang-orang yang wajib dinafkahi mereka beragama Islam, maka orang kafir ini mengeluarkan zakat, mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang dia nafkahi yang beragama Islam. Syarat yang ketiga adalah ta'ayyunu malikin, jelasnya kepemilikan harta. Nah, kalau misalkan harta milik Baitul Mal, harta milik si bayi yang ada di dalam kandungan,
belum jelas nanti lahirnya hidup atau mati. Namun si janin ini sudah memiliki harta karena peninggalan ayahnya misalkan yang meninggal lebih dulu. Apakah si janin ini atau harta milik Baitul Mal ini wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemiliknya belum jelas statusnya. Syarat yang keempat adalah haulun. Ya, syarat yang keempat adalah haul, datangnya waktu putaran 1 tahun, itu haul. Kecuali fi nabitin wa fi ma'dinin wa fi rikazin, kecuali di zakat tumbuh-tumbuhan, di zakat barang tambang berupa emas dan perak, di zakat rikaz, dan juga di zakat fitrah. Karena anak yang baru lahir di bulan Ramadan, mereka juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini adalah persyaratan persyaratan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang berikutnya ada lagi syarat penerima zakat. Nah, ini yang penting lagi nih, syarat penerima zakat. Syarat penerima zakat itu yang pertama harus muslim. Ya, kecuali tadi yang saya sudah sampaikan, kecuali statusnya adalah amil zakat. Mereka sekalipun non muslim dibolehkan menerima bagian zakat sebagai uang lelah mereka. Yang kedua, penerima zakat, syarat penerima zakat yang kedua adalah bukan termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keturunan Nabi dari jalur Hashim dan dari jalur Muthalib gitu. Jadi para keturunan Nabi, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, mereka dilarang menerima bagian zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, zakat itu adalah kotoran harta manusia yang statusnya tidak boleh dimakan oleh keluarga Nabi Muhammad dan juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena dulu pernah ada kasus ketika Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain memakan kurma yang kemudian diambil kembali dari mulut Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain oleh baginda Nabi, sampai kemudian Nabi mengeluarkan hadis itu. Karena ini adalah harta kotor milik manusia yang tidak dibolehkan atau dihalalkan untuk baginda Nabi dan juga keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan. Kita masuk ke terakhir, yaitu bab penerima zakat. Siapakah orang-orang yang wajib atau boleh mendapatkan bagian zakat fitrah? Bismillahirrahmanirrahim. 8 kelompok penerima zakat. 1, humul fuqara. Yang pertama adalah orang fakir. Fakir itu siapa? Man la nafaqata lahu wajibatun wala malun wala kasbun halalun yaqa'u jami'aha au majmu'aha mauqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairuha mimma la budda minhu ala ma yaliqu bihi wa bimamunihi kaman yahtaju li ashrin walam yajid illa arba'atan famaduna. Yang pertama, penerima zakat adalah fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak punya harta.
atau orang tersebut tidak memiliki pekerjaan yang halal, atau punya pekerjaan namun tidak mencukupi setengah dari kebutuhan wajibnya. Contoh, misalkan dia setiap harinya butuhnya 100.000. Dia kerja, dia usaha, cuman hasil usahanya cuman dapat 30.000 satu hari. Jadi nyampe setengahnya aja enggak. Nah, maka orang tersebut digolongkan secara agama sebagai golongan fakir. Jadi orang fakir itu orang yang tidak punya usaha atau punya usaha namun hasil usahanya tidak mencukupi dari setengah kewajibannya gitu. Yang kedua adalah miskin. Man lahu ma yasuddu masaddan min hajatihi bimilkin au munfikin au kasbi halalin ala ma marra tapi wala yakfihil kifayata alla iqata bihalihi mimma yamurru mimma marra. Yang kedua miskin. Nah, miskin ini derajatnya di atas fakir. Dia punya pekerjaan, punya penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, namun sudah melampaui setengah dari kebutuhannya. Dia sehari semalam butuh 100.000, dapatnya cuma 80.000 atau 70.000. Nah, itu dikategorikan sebagai seorang miskin. Dia boleh menerima zakat. Kelompok yang ketiga penerima zakat yang ketiga adalah al-gharimuna ayil madinuna, orang yang memiliki hutang. Nah, kita masuk golongan gharimun semua nih ya. Kalau secara kategori ini bisa jadi masuk golongan gharimun semua. Siapa orang-orang yang gharim ini siapa gitu? Kategorinya seperti apa? Orang yang punya hutang piutang dan mereka dibolehkan menerima zakat. Ini kategorinya seperti apa? Wahum anwa, ada beberapa macam. Yang pertama, manis tadana lidaf fitnatin baina mutanazi'ain. Orang yang memiliki hutang untuk mendamaikan dua kelompok. Jadi ada dua kelompok bertikai, didamaikan, butuh dana, dia sampai punya utang gitu. Untuk mendamaikan dua kelompok ini, maka dia termasuk ke dalam golongan gharimun, golongan yang menerima zakat. Yang kedua, manis tadana liqiradhaifin wa bina masjidin wa kontorotin. Yang kedua adalah orang yang berhutang untuk menjamu tamu, atau untuk membangun masjid, atau untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat oleh orang banyak. Maka termasuk ke dalam golongan gharimun dan golongan penerima zakat. Yang ketiga, manis tadana li nafsihi wa sarafahu fi ghairi maksiatin. Orang yang hutang untuk kepentingan pribadinya dan disalurkan kepada jalur yang baik, bukan jalur maksiat. Bukan ngutang untuk mabok, bukan utang untuk apa gitu. Tapi memang utangnya untuk kebutuhan pribadinya, disalurkan kepada jalan yang baik, bukan jalan yang maksiat. Yang keempat adalah ad-dhaminu, orang yang hutang yang disertai dengan jaminan. Maka mereka termasuk ke dalam golongan gharimun, golongan penerima zakat. Golongan yang keempat adalah abna us-sabil wa humul musafiruna. Kelompok yang keempat adalah kelompok ibnu sabil, asyamilu lidzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa mereka dinamakan ibnu sabil? Karena mereka adalah orang-orang yang sedang bepergian, awil muriduna safaral mubah, atau mereka yang hendak bepergian perjalanan mubah, al muhtajuna, dan butuh biaya
untuk perjalanannya. Santri selama di pesantren misalkan, mereka butuh uang untuk pulang ke kampung halamannya, atau butuh biaya selama hidup di kampung orang lain. Lah kalau statusnya tidak mampu, mereka butuh, maka boleh mereka menerima zakat sekedar menutupi biaya perjalanannya. Yang berikutnya adalah al-amiluna. Kelompok yang kelima adalah al-amiluna 'alaiha, amil zakat. Ai man nasabahul imamu li akhdhiz zakawat walam yaj'al lahu ujratan min baitil mal. Mereka adalah orang-orang yang dipilih, ditetapkan oleh imam untuk mengambil zakat dari warga, dari umat manusia, dari umat Islam. Walam yaj'al lahu ujrah min baitil mal, dan mereka tidak mendapatkan upah dari baitul mal. Maka mereka mendapatkan bagian zakat sebagai bentuk upah atau uang lelah bagi mereka. Ini termasuk katib, ya kalau kita namanya sekretaris gitu. Kosim bagian yang ngebagi, hasyir bagian yang mengumpulkan, ya mungkin termasuk satpamnya lah mungkin gitu ya, yang menjaga beras ini jangan sampai diambil orang. Termasuk juga pendata mereka-mereka yang tidak mampu. Nah, ini juga termasuk ke dalam golongan amil zakat. Kelompok yang keenam adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Ad'afun niyati fi ahlil Islam. Mereka yang niat Islamnya masih lemah. Kelompok yang kedua adalah syarifun fi qaumihi muslimun bihaitsu yatawaqqa'u bi'ta'ihi islamun nudharaihi. Yang kedua adalah orang yang mulia atau orang yang punya anak buah non muslim. Seandainya kita berikan zakat kepada bosnya, maka si anak buahnya yang non muslim ini akan ikut ke dalam ajaran Islam. Nah, ini termasuk golongan mualaf. Yang ketiga adalah muslimun yuqatilu au yukhawifu mani'az zakah hatta yahmilaha ilal imam. Sukarelawan. Yang ketiga nih, sukarelawan yang menakut-nakuti atau ikut berperang melawan orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, ini masuknya ke dalam golongan mualaf. Yang keempat, man yuqatilu man yalihi minal kufari wal bughat. Yang keempat adalah orang yang ikut berperang melawan orang kafir ataupun orang pemberontak. Mereka diberikan bagian dari zakat karena mereka statusnya relawan ya, bukan tentara resmi gitu. Yang ketujuh, al-ghuzatul mutatawwi'un fisabilillah nih kalau kita mah ya. Kelompok yang ketujuh adalah kelompok fisabilillah. Mereka adalah tentara-tentara sukarelawan yang ikut berperang, namun mereka tidak tertulis fi diwanil murtaziqah minal fai'i gitu. Mereka bukan tentara resmi, tidak ada bagian gaji dari negara, maka mereka termasuk ghuzat. Mereka termasuk golongan fisabilillah yang menerima bagian zakat. Dan kelompok yang kedelapan adalah riqab, hamba sahaya. Cuman hamba sahaya yang dimaksud adalah mukatab. Mukatab itu apa? Hamba sahaya yang dijanjikan oleh majikannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah harta dalam waktu yang telah disepakati.
Nah, itu yang disebut dengan mukatab. Mereka mendapatkan bagian zakat yang hartanya itu digunakan untuk membeli dirinya sendiri dari majikannya gitu. Nah, ini adalah 8 kelompok penerima zakat yang masuk ke dalam ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini al ayah. Nah, mereka adalah kelompok-kelompok yang menerima zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemarin juga ada pertanyaan, apakah anak yatim boleh menerima zakat? Saya bilang yatim itu bukan 8 kelompok penerima zakat. Yang kedua, syarat penerima zakat ini juga harus baligh. Nah, sementara mereka masih kecil, anak-anak sifatnya. Nah, kalau misalkan mau diberikan bagian zakat, ya diberikan kepada orang tuanya yang statusnya fakir ataupun miskin atau yang masuk ke dalam 8 kelompok ini. Ya, karena di Serang biasanya banyak ketemu hal-hal seperti itu tuh, lumrahnya, kaprahnya. Kayak janda katanya ya. Lah itu dapat bagian zakat fitrah atau zakat mal. Lah jandanya yang kayak gimana dulu? Lah kalau jandanya kaya raya, nah ini mah jelas mereka bukan termasuk penerima zakat. Ada lagi pertanyaan? Niat ijab qabul zakat fitrah itu merupakan keharusan. Dari siapa ke siapa nih pertanyaannya? Nah, kalau misalkan niat orang yang niat zakat itu sebuah keharusan. Yang nerima mah tidak. Kalau zakatnya diberikan kepada penerima zakatnya panitia, misalkan panitia amil zakat, lah itu mah harus ada niat taukil, niat mewakilkan kepada mereka bahwa ini zakat kita yang akan dibagikan kepada para mustahik. Namanya niat taukil. Jadi adapun yang nerima mah itu tidak mesti ada niat qabul, nggak ada. Karena begitu dipegang ya sudah nerima. Cuman kalau kita ngeluarkan zakatnya kepada panitia zakat, tidak langsung ke mustahik, itu ada niat tambahan, namanya niat taukil gitu. Saya wakilkan Anda untuk membagikan zakat saya kepada para mustahik, itu maksudnya. Ya. Yang lain? Bagaimana zakat fitrahnya orang muslim yang sengaja tidak berpuasa? Ya, ini juga masalah nih. Namanya zakat fitrah wajib kepada setiap muslim, baik dia puasa ataupun tidak. Meskipun dalam hadis puasa dengan zakat ini memang ada hubungan, tak jelas. Karena kata Nabi, ibadah puasa Ramadan kita ini mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung antara langit dan bumi. Tidak sampai gitu kepada Allah Subhanahu wa taala malam yu'addi zakatal fitr, selagi dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau misalkan orang itu nggak puasa aja, apa ya sah zakat fitrahnya? Ya sah jelas, meskipun tidak puasa, ya. Dan zakat fitrah ini juga sebuah keharusan yang secara agama dia wajib mengeluarkan, baik dia puasa ataupun tidak. Meskipun dalam hadis Nabi menyebutkan dia
puasa, ibadah puasa ini pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selagi belum mengeluarkan zakat fitrah. Yang lain? Mau itu sagu, mau itu beras, mau itu kurma, sama takarannya 1 mud, ya, satu sok gitu. 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi kalau dikira-kira bangsa 4 literan. Lah cuman yang saya kadang-kadang kagok adalah bab kiloan dengan literan. Nih, liter itu mencari volume. Kalau kiloan itu mencari berat gitu. Lah, sementara mud itu adalah sama dengan mencari volume gitu. Rumus ukuran untuk volume. Jadi saya kurang setuju kalau misalkan kemudian beraskah atau sagukah atau kurmakah itu menggunakan patokannya kiloan. Karena beras anyar yang masih baru, yang kadar airnya banyak, ya jelas akan lebih berat dibandingkan dengan beras lama. Namun secara jumlah jumlah volumenya banyak atau sedikitnya, jelas beras yang kering akan lebih banyak volumenya dibandingkan beras yang masih tinggi kadar airnya. Padahal takaran yang dibuat oleh Nabi adalah mud gitu, takaran bukan timbangan. Jadi ini masalah yang paling harus kita fahami. Kita menggunakan patokannya adalah patokan takaran, bukan patokan kiloan gitu. Karena yang dipakai oleh Nabi adalah mud. 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi kalau di kita kurang lebih 4 liter. Yang dicari itu jumlahnya, banyaknya, bukan beratnya. Ada lagi? Berarti dalam bentuk tepung. Iya. Dah, cukup. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Dan nanti pertemuan yang terakhir 2 malam lagi kita akan bertemu, insya Allah akan membahas tentang tata cara sholat Id jika kita akan laksanakan di rumah kita masing-masing, dan juga motivasi kita setelah lewat bulan suci Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga ibadah, hasil ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayah wal inayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.